Oke guys, kembali lagi di Ngode, ngobrol bareng Dema. Oke, di Ngode kali ini tentunya bersama saya lagi, Maula Algoli. Kita itu sekarang ada di Ngode, ngobrol bareng Dema yang merupakan salah satu program kerja dari Departemen Media dan Pers Dema Fakultas Adab dan Humaniora periode 2024-2025. Dan di Ngode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Kenapa menarik? Kenapa tuh Pak? Karena tidak mendorong, jadi menarik gitu. Ya, seperti itu. Saya tarik lagi. Nah, jadi tema kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas tentang organisasi mahasiswa ini masih relevan atau tidak gitu. Dan di depan saya ini sudah ada orang yang sudah tidak asing lagi mungkin ya untuk anak-anak adab, apalagi di kabinet pasukan Siliwangi ini gitu ya. Prabu Siliwangi, tipe sedikit. Kita ini ada Bapak Paujan, yang dimana dia adalah ketua departemen dari Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi. Jadi langsung mungkin Pak, tadi kan sudah diperkenalkan sedikit. Ya. Silakan Bapak perkenalan kembali lah. Mungkin dede-dede gemes yang baru masuk gitu. Apalagi kemarin kan baru ospek IPII jurusan Betul. baru ya. Bukan baru resmi, sudah ospek. Silakan Bapak ingin perkenalan lagi. Halo semuanya, kenalin nama aku Paujan. Sapa aja kalau di jalan. Hai. Hai. Kalau nengok berarti nggak dengar, kalau nggak nengok berarti nggak ngedengar gitu aja. Betul. Iya. Ataupun nggak pakai kacamata, mungkin lagi nggak pakai. Ya kacamata. betul, jadi bingung gitu siapa. Itu siapa tuh? Oke, jadi itu aja mungkin ya perkenalannya. Jadi langsung saja nih, Paujan. Sesuai tadi tema yang sudah saya bicarakan gitu, Ya. terkait organisasi mahasiswa ini masih relevan atau tidak. Kebetulan saya itu sempat membaca sebuah artikel gitu ya. Saya lupa sumbernya di mana. Cuman di artikel itu disebutkan bahwa minat mahasiswa terhadap organisasi itu mulai menurun. Ya. Terus juga mereka lebih memilih atau lebih mementingkan untuk ikut internship ataupun part-time dalam mengembangkan soft skill mereka gitu. Iya. Karena mereka berpikir bahwa di zaman sekarang itu mereka tuh ingin mencari cuan gitu. Sedangkan mereka bilangnya bahwa di organisasi itu bukannya menghasilkan cuan tapi malah harus mengeluarkan uang dalam mengembangkan soft skill mereka. Nah, menurut Pak Ojan sendiri, Iya. bagaimana peran organisasi mahasiswa dalam mengembangkan soft skill di era globalisasi sekarang gitu? Menurut saya organisasi mahasiswa sampai saat ini untuk membicarakan hal-hal pengembangan soft skill itu masih amat sangat relevan. Kalau saya boleh kata, itu lebih relevan ketimbang kerja atau part-time bagi saya. Kenapa tuh? Karena kan pasti ada alasannya. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu soft skill itu apa. Soft skill itu keterampilan yang non-teknis sifatnya ketika kita berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Berhubungan sosial maksudnya. Iya, berhubungan sosial, bukan berhubungan maksudnya lewat HP. Emosional juga bisa. Masuk berarti ya. Masuk. Demikian karena apa? Karena Ormawa Intra itu lagi dan lagi selalu membicarakan soal proses pelayanan juga pengabdian sampai kapanpun. Karena baik itu lembaga eksekutif atau lembaga legislatif sekalipun itu memperjuangkan apa-apa yang dirasa manfaat juga baik untuk mahasiswa-mahasiswa. Baik itu di tingkat universitas mungkin. Kenapa mungkin? Ya mungkin lah. Karena mungkin, menurut saya mungkin. Ya, entah di tingkat fakultas, entah di tingkat jurusan sekalipun. Gitu. Nah, soft skill yang biasanya hadir atau ada di Ormawa Intra, itu yang jelas pertama itu manajemen waktu, yang ini dirasa masih jadi amat sangat PR ya. Kalau di UIN sendiri. Kenapa PR tuh? Karena emang kerjaannya pada ngaret kalau ada apa-apa. Kan bahkan banyak sekali mahasiswa atau yang memilih part-time karena apa? Karena emang budaya mereka bukan budaya ngaret. Dan sebenarnya ngaret itu tidak baik.
Idealnya Ormawa Intra itu bisa ngatur itu dan bisa memperbaiki itu. Bahkan memberi contoh manajemen waktu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu rekonsiliasi konflik atau penyelesaian masalah lah. Penyelesaian masalah itu juga bagian dari soft skill. Masalah-masalah Ormawa Intra kan masalah-masalah yang melibatkan kalau di jurusan ya tingkat jurusan semuanya. Kalau di fakultas tingkat fakultas semuanya, kalau di unit tingkat unit semuanya. Bagaimana perwakilan atau ya perwakilan dari mahasiswa memusyawarahkan itu untuk bisa maslahat akhirnya, untuk bisa baik juga manfaat ke depannya di tingkat-tingkat regional atau tingkat demikian. Yang terakhir itu proses interaksi, lobbying, negosiasi, dan itu terjadi di Ormawa Intra gitu. Kalau part time, ya kalian memilih part time, saya setuju kalau kalian memilih part time yang gajinya kalian kerja 8 jam itu dapat 400.000. Itu saya gak apa-apa. Amat sangat rasional. Amat sangat rasional. Kalau part time kalian kerja cuma dapat 50.000 juga gak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa, kenapa membantu orang tua. Betul, gitu maksudnya. Tapi dirasa kalau bagi saya juga pernah part time beberapa kali. Baik itu jadi tutor privat, juga guru sekalipun. Yang saya alhamdulillah pernah cuma kerja 3 jam 150.000. Ya tetap gimana ya, kurang aja gitu. Merasa ya karena di proses itu kita hanya kerja dan nggak ada proses apapun lagi gitu. Dan mungkin kalau misalnya boleh menambahkan, boleh amat sangat boleh. Ketika di Ormawa itu kan kita prosesnya dengan mahasiswa lagi gitu. Ya betul. Jadi kita salah pun itu untuk belajar. Ya. Sedangkan kalau part time kan itu sudah urusannya dengan orang-orang yang mungkin dia pekerja kantoran, Ya, gitu. ataupun dia direktur dan lain sebagainya, kan random gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau kesalahan kecil yang menurut kita ini masih wajar, mungkin menurut mereka kayak wah udah sangat wah gitu. Jadi problem lagi. Nah, dan ada tambahan lain. Menurut beberapa pakar, kemampuan soft skill itu lebih baik ketimbang kemampuan hard skill. Gitu. Kemampuan hard skill kan banyak, ada yang jadi kuli, lainnya. Ya mungkin barista juga merupakan hard skill, memasak, terus berkendara itu demikian hard skill. Tapi itu juga tetap hal yang penting. Menurut beberapa pakar lebih penting kemampuan soft skill. Mungkin segitu aja mungkin yang pertanyaan tadi. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini, kita ada kopi dulu Pak biar nggak seret gitu. Betul. Dan kebetulan nih sekarang tuh Tuti lagi sakit, jadi tidak bisa. Semoga lekas sembuh. Untuk Tuti semoga lekas sembuh. Nanti ditunggu lagi biar mengantarkan kopinya yang aduhai itu ya. Tapi tidak kalah sedap ya ini penggantinya. Ini siapa ada Molly, namanya Molly. Betul. Itu siaran TV, Mang. Yang mana? Molly yang oh salah ya. TV Molly. Ya itulah pokoknya. Ya itu pokoknya. Gak masuk ya. Saya juga nggak mudeng, maaf. Ini biar kita sama-sama fokus aja nih, langsung minum kopi aja lah. Molly pesenin kopinya 2 buat Pak Ojan dan juga saya. Yang Pak Ojan pakai gula? Nggak usah. Yang satu nggak usah pakai gula, yang satu mah nggak usah juga. Berarti dua-duanya nggak pakai gula. Cukup Molly aja yang nganter, yang udah manis apa? Nanti dilihat. Jadi itu surprise aja itu mah kita. Aman. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Bagaimana Ormawa ini dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial dan juga teknologi yang sangat cepat gitu ya sekarang? Kalau bagi saya, kalau masalah perubahan teknologi dulu ya Pak. Kalau perubahan teknologi, idealnya atau semestinya organisasi mahasiswa atau Ormawa Intra itu Ormawa apapun itu bisa merespon dengan proaktif atau lebih aktif lagi terhadap perkembangan teknologi gitu. Gak mungkin kita ngedesain itu ya template gitu-gitu aja gitu. Sekarang banyak AI yang bisa membantu kita, memudahkan kita.
tapi bukan menjadi sandaran Iya. bagi kita. Idealnya demikian. Bahkan jadi sebuah tren gitu. Kalau di beberapa kali saya ikut kepanitiaan, lebih banyak yang memilih kepanitiaan di bidang media tersendiri. Karena mungkin menurut mereka, mungkin ya, Mungkin. dalam pandangan saya, skill-skill mereka bisa diterapkan di demikian. Dan masyarakat sekarang itu kecil rasanya kemungkinannya gaptek gitu Pak orang-orangnya. Kenapa tuh? Ya kan kita tiap hari berinteraksi iya. dengan teknologi. Baik itu gawai kita, HP, TV, sekalipun laptop, radio udah jarang mungkin ya radio. Kalau zaman-zaman kita SD mungkin masih ada lah yang dengerin radio. Masih ya kaset. Ya kaset gitu. Sekarang kan ini harusnya lebih mampu untuk merespon dengan cepat teknologi-teknologi yang akhirnya memberi kemanfaatan buat bersama. Nah, salah satunya seperti ini, Pak. Bagi saya, ini salah satu respon cepat atau bentuk proaktif DEMA, Departemen Media dan Pers DEMA dalam dalam upaya membuka ruang-ruang diskusi itu tidak saklek di satu waktu aja. Karena kalau di-up di sosial media kan bisa diulang-ulang, ditonton, ya begitu. Terima kasih, good respon. Untuk Mantap, men. Lagi kadep media dan pers ya, Pak. Iya. Cap. Itu Kecil. sangat sesuai dengan GDDMA. Iya, Respons. responsif aktif. Jadi mungkin itu tadi merupakan salah satu bentuk bahwa Ormawa dapat beradaptasi. Ya. Selain itu mungkin ada lagi nggak Pak? Nah, yang terakhir bagi saya, Ormawa itu harus sadar bahwa teknologi itu adalah alat. Maka proses beradaptasi itu ditentukan oleh kita sebagai subjek, sebagai pelaku. Kalau kita sebagai subjek tidak bisa berperan proaktif, tidak bisa berperan banyak dalam penggunaan teknologi ataupun media, ya akhirnya adaptasi itu rasanya sulit. Begitu. Akhirnya ya kita paling Ormawa yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, besar kemungkinan menjadi Ormawa yang tidak akan menang di ruang-ruang sosial media. Maksud menang di sini tidak banyak yang didapat oleh halayak ramai dari Ormawa itu sendiri. Gitu maksudnya. Dan mungkin itu kalau balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, Ya. yang terkait ke penurunan peminatan terhadap Ormawa itu bisa nyambung mungkin. Nah, itu bisa nyambung. Karena ketika Ormawa itu tidak mengikuti arus zaman sekarang dan mereka ibaratnya tertinggal, maka peminatnya pun ya mereka sudah beda lagi. Mungkin kalau ibaratkan merek HP Nokia nih misalnya. Iya, gitu. Nokia kan dulu mentereng banget, terus terkait adanya Android mereka tidak ikut, malah tertinggal. Mungkin itu tadi dari teknologi. Iya. Kalau bagian sosialnya nih Pak? Nah, ini yang bagi saya lumayan rumit. Bagian sosial itu sampai saat ini hasil diskusi saya mungkin, ini pertanyaan saya dari semester 1 saya, berarti hampir 3 tahun saya mempertanyakan hal ini. Ormawa sampai saat ini belum ada yang di titik sukses dengan benar-benar sukses menjadi sebuah gagasan ketika menghadapi fenomena pengkotak-kotakan sosial. Maksudnya bagaimana? Sederhananya jurusan itu ya pasti ada yang memiliki ego jurusan, ya. Dan itu tidak bisa didobrak dengan spontan gitu. Gitu. Ego jurusan itu. Pun demikian dengan pengkotak-kotakan sosial. Sekarang itu masih marak pengkotak-kotakan sosial introvert dan ekstrovert. Bapak pernah dengar bahwa saja kalau Ormawa intra itu pasti yang masuk Ormawa intra itu adalah orang-orang ekstrovert. Pernah dengar kata-kata itu nggak? Pernah banget. Ya. Padahal gak sama sekali gitu. Saya juga mungkin orangnya introvert sebenarnya. Karena kalau ada masalah apa-apa saya pasti diam. Iya. Gitu. Emang saya orangnya cerewet, tapi kalau ada apa-apa saya pasti diam. Seperti kadep Medpers juga mungkin ya. Iya, bisa jadi juga gitu. Medpers di universitas lain. Ya, universitas lain, betul. Saya. Ya. Itu ya yang waktu itu kita ketemu. Iya, betul. Ya, waktu Stukom ya? Iya, Stukom. Nah, organisasi mahasiswa itu harus adaptif gitu.
Kalau sekiranya saya berbicara sedikit lebih jauh ya. Sekiranya konsep kapitalisme itu membicarakan fun, food, sama fashion, Ormawa Intra itu harus bisa merespon itu. Kita kuasai budaya kapital untuk apa? Untuk mengajak dalam kebaikan ke mereka. Gitu. Contoh, kenapa ketika ada yang tidak tertarik itu kita coba dekati, kita coba perhatikan dengan 3 poin tadi aja dulu, Pak. Dengan fun, food, fashion. Misalkan orangnya skena, kita tanyain aja, kenapa kamu skena gitu. Kamu gayanya gaul banget. Ya, teteh-teteh skena yang ngerokok Camel kuning, minum es kosu tiap hari gitu, kalau enggak americano, asam lambung, Sepatu Doc Mart gitu, tanyain aja gitu. Atau gitu gaya-gaya ya kita sesuai dengan makanan aja gitu. Ketemu orang tawarin. Kamu makan buburnya diaduk apa enggak? Saya enggak sih. Oh, saya diaduk sih sebenarnya. Masukan dikit dulu ya. Bapak psikopat sih kayaknya. Enggak. Lanjut. Ya lanjut. Maksudnya kayak gitu dalam beberapa pandangan-pandangan kapital gitu. Itu terlalu jauh ya. Mungkin itu tidak perlu direspon dengan lebih ini. Tapi saya hanya memberi pandangan lain. Mungkin tadi Pak, sorry kepotong sebentar. Terkait kan ada food, fashion, Sama fun. sama fun. Kan food itu makanan, bisa juga masuk minuman kan? Iya bisa. Ini kopi mau masuk kebetulan. Kita minum dulu kan. Iya, boleh, Bapak boleh. tadi berbicara terus takutnya haus. Jadi Ya, makasih. boleh Molly. Nah, ini Oh, ini Molly. Ini Molly pengganti Iya. Tuti. Aduh, Molly, terima kasih banyak. Makasih banyak Molly. Ini yang nggak pakai gula, Ya, ini juga yang nggak pakai gula. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Molly. Terima kasih Molly. Wah, ini sangat Majreng. Iya. Enak Berarti ini kopinya. enak ya? Enak. Berarti yang buatan Tuti? Enak juga. Oh, enak juga. Kirain karena dianterin Molly doang enaknya. Nah, mungkin tadi Saya ada tambah lagi Pak, kalau Oke, perlu boleh. adaptasi sosial. Akhirnya, kalau ngomongin adaptasi ya harus bersifat adaptif. Ormawa Indra itu harus bisa menyesuaikan. Ngomongin relevan atau tidak dalam masalah-masalah sosial, kalian Ormawa Indra, Ormawa itu bisa masuk atau tidak ke ruang sosial itu. Itu baru bisa dikatakan Ormawa Indra ditanyakan relevan atau tidak. Kalau Ormawa, baik itu HMJ, Dema, Senat, Demau, Semau, itu gak masuk ke mahasiswa sebagai apanya? Bukan objek, sebagai pusat tanggung jawab mereka berorganisasi, ya gak akan relevan sampai kapanpun. karena merasa tidak cocok. Ya karena tidak tertanggung-jawabi para mahasiswa itu. Dan malah mungkin ke merekanya malah menjadi beban. Nah, begitu. Malah gak membantu apa-apa gitu hadirnya ormawa-ormawa itu. Berarti memang yang 3 aspek tadi aja dulu ya mungkin ya, Ya. dari fun, food, dan fashion. Ketika dari situ sudah mulai ada kesinambungan sehingga menimbulkan pertanggungjawaban dari diri kita masing-masing, itu menjadi relevan. Ya, bisa jadi relevan. Jadi sarana lah begitu. Ada mungkin yang ingin ditambahkan lagi apa? Sudah segitu dulu. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya apa? Bagaimana Ormawa ini itu bisa berkontribusi gitu terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat? Dengan kita hadir di masyarakat. Kalau bahwa pertanyaannya bagaimana, maka hadirnya sebuah bentuk pekerjaan. Bagi saya hadir dan membantu itu menjadi jawaban. Karena dimanapun kita, di Cibiru sekalipun gitu, yang UIN itu menjadi kampus yang ya mencakup wilayah yang cukup besar. Masyarakat Cibiru waktu itu saya pernah ngobrol beberapa kali, itu tetap membutuhkan peran mahasiswa. Iya. Gitu. Karena perlu teman-teman ingat bahwa masyarakat sampai saat ini itu menganggap mahasiswa itu adalah orang yang pintar. Iya. Sampai saat ini. Di era modern ini, 2024 ini, masih menganggap bahwa mahasiswa itu adalah sekelompok orang yang pintar. Iya. Faktanya kalian cari sendiri.
Cobalah. nanti. Cobalah kalian cari aja apa aja. Gitu. Pertanyaan akhirnya kalau bagi saya, sekiranya hadir dan bekerja atau bermanfaat di masyarakat itu dilakukan oleh mahasiswa, dan anggapan masyarakat bahwa mahasiswa pintar, ya terus bagaimana kondisi mahasiswa saat ini untuk mencapai titik itu? Bagi saya organisasi menjadi jalan. Apapun ya. Jangan apapun. Apa? Apapun. Iya, organisasi apapun, betul. Iya. Organisasi apapun. Organisasi apapun itu maksudnya. Gitu. Gimana sih? Jadi berarti dengan adanya Ormawa ini itu sangat berimpact. Betul bagi saya. Gak tahu bagi yang lain ya. Dan bagi yang lain. Apalagi yang tidak ikutan Ormawa, ya kan mungkin mereka ngerasa ini, itu. Kalian jangan ngomong doang, masuk Ormawa, makanya apa ya? Ya, maksudnya Masuk Ormawa biar apapun itu saya benar-benar ngomong apapun. Baik itu ada strukturnya, legal secara hukum, dinaungi negara, misalkan kayak Ormawa Intra atau komunitas-komunitas. Bagi saya itu tetap organisasi mahasiswa. Kalau sekiranya di dalamnya ada mahasiswa gitu. Dan pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya gitu. Ada salah satu Ormawa yang saya suka itu apa namanya ya? Yang sering di Tugu Kujang tuh apa? Rumah diskusi gitu, kalau nggak salah. Ya, rumah diskusi. Kenapa tuh sangat ini? Karena bagi saya menarik. Itu saya datang kalau ngelewat sana, pasti yang diam di sana cuma 3 orang, 4 orang. Tapi istiqomah dan ya continue gerakannya. Gitu. Dan mahasiswa saat ini itu abai terhadap hal-hal seperti ya, itu. terhadap hal-hal seperti itu. Padahal itu gerakan baik, lapakan membaca, ruang-ruang sosial dan lain-lain. Itu saya mengakui secara pribadi saya. Mantap men. Gitu. Nah mungkin apa bisa jadi sedikit pertanyaan juga gitu. Tadi mungkin terkait adanya Ormawa yang menurut Bapak menarik. 3-4 orang tapi istiqomah. Iya. Berarti dibandingkan, maksudnya sorry to say gitu ya, apabila ada Ormawa yang ramai tapi ramainya tuh gimana ya? Jadi seakan-akan mereka itu tidak mendapat apa yang mereka inginkan gitu. Itu bisa apa ya namanya, tidak menjadi tujuan yang jelas gitu. Betul. Jadi lebih baik walaupun sedikit tapi jelas daripada banyak itu malah tidak jelas. Ya, bagi saya demikian. Harusnya itulah Ormawa yang kalian cari gitu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Itu seperti yang mungkin dari saya pribadi tahu, terus juga teman-teman kabinet Dema tahu, dan juga masyarakat adat tahu gitu ya, Pak Ojan ini tuh mukanya sering terpampang di banyak pamflet gitu. Malu sebenarnya Pak. Malu itu tuh. Kenapa nggak begini posternya? Jadi biar nggak kelihatan. Nah itu Pak Ojan tuh sering kan mengikuti kepanitiaan, terus juga pernah mengikuti Ormawa baik itu tingkat jurusan dan sekarang tingkat fakultas. Nah menurut Pak Ojan pribadi, ini opini pribadi aja gitu, bagaimana sih pengalaman pribadi Bapak gitu terhadap Ormawa ini sehingga bisa membentuk atau mungkin melatih kemampuan Pak Ojan itu sendiri gitu? Baik. Begini, saya itu tipikal orang yang nuntut ke pimpinan maksudnya. Kalau sekiranya saya duduk di Ormawa atau di kepanitiaan, kebutuhan saya pribadi atau tujuan saya pribadi masuk kepanitiaan ataupun Ormawa itu tidak terpenuhi, maka saya memilih untuk diam. Dan saya menuntut gitu. Karena prinsip saya yang namanya mahasiswa itu tetap prosesnya belajar. Ada salah ataupun benar, itu hal yang semestinya ada. Tetap harus bakal ada. Dan niscaya ada. Pengalaman saya ya mungkin ada beberapa yang paling mengena untuk pembentukan karakter saya sampai saat ini. Itu saya pernah di titik waktu semester berapa ya? 5. Semester 4 berarti. Semester 4 bulan Ramadan, masih ingat. Bersama beberapa teman dekat saya semuanya dievaluasi besar-besaran. Karena dulu saya pikir kalau sama teman dekat itu gak mungkin dievaluasi.
CS ini. CS iya. Ternyata ngomongin organisasi yang ngomongin ruang-ruang profesional. Ngomongin ruang-ruang yang semestinya dilakukan itu harus dilakukan. Dan saya dievaluasi besar-besaran. Sakit hati, ya sakit hati sedikit ya sebelumnya mah. Dulu saya sakit hati, bener sakit hati sedikit. Kalau sekarang? Enggak, saya malah syukur alhamdulillah digituin Pak. Oh, pada saat dievaluasi itu. ya. Ya itu akhirnya bentuk karakter saya menjadi lebih baik dari dulu. Ya segini teh karakter saya lebih baik daripada dulu gitu. Akhirnya. Kok segini teh? Segini. Berarti dulu lebih sering gitu ya? Ya, saya lebih ya kayak gitu. Ya. Dan bisa kontrol diri akhirnya selama saya di Ormawa. Terus sering melatih daya nalar saya sebenarnya di Ormawa itu. Karena saya di Ormawa ataupun di kepanitiaan di mahasiswa, kalau di Ormawa saya pasti PAO. Oh, pasti itu. Ya pasti, kan sekarang terakhir. Oh iya sih, betul. Ya, saya pasti PAO. Kalau di kepanitiaan, kalau gak acara, saya pasti XO. Itu sudah menjadi apa ya? Gak tahu, iya udah jadi tracknya aja kayak gitu. Ya. Dan setiap Ormawa yang saya duduki atau ya kepanitiaan harus bisa ngambil tindakan yang cepat, responsif ya, pengambilan keputusan yang cepat. Makanya maksud saya meningkatkan daya nalar saya itu demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga pengalamannya saya ketemu abang-abang atau kakak-kakak yang emang ngedidik saya, yang akhirnya saya berperilaku demikian ke adik-adik saya nantinya. Bagi saya titik tekan saya di Ormawa demikian. Pengalaman saya dalam membentuk karakter gitu akhirnya. Jadi makanya dengan tema organisasi itu masih relevan apa enggak? Sebenarnya masih gitu. Tetap masih relevan. Cuman perlu dikasih tanda kutip bahwa kalau misalnya ada yang ingin kalian capai atau ingin kalian tuju gitu. Karena kalau misalnya kalian tidak mendapatkan apa ya, maksudnya ketika kalian masuk ya asal aja gitu kan, malah ya itu nggak akan ada relevan sama sekali gitu. Nah mungkin Pak, itu kan tadi pertanyaan terakhir nih. Ya. Sebelum menutup podcast kali ini gitu, adakah sepatah dua patah kata gitu terkait tema podcast kali ini dari Pak Ojan sendiri? Ada. Bagi saya berorganisasi itu ibadah. Bagi saya. Karena bukan sholat ya, bukan sholat. Saya nggak sholat. Oh iya. Itu nanti penistaan agama dong. Iya. Itu ini tadi pegel maksudnya. Ya, siap, betul. Organisasi bagi saya tetap sebuah ibadah, ibadah sosial. Karena bagi saya sampai saat ini ibadah sosial itu lebih penting daripada ibadah langsung kepada Tuhan. Maka kiranya organisasi juga mengajarkan kita nilai-nilai yang baik. Maka ambil itu. Kalau ada nilai-nilai yang buruk, kritik dan evaluasi itu. Yang terakhir, kalau emang ada nilai buruk, tinggalkan saja organisasi itu. Bagi saya demikian. Juga kalau kalian ingin berorganisasi, pastikan terlebih dahulu bahwa nilai, norma, kebiasaan, tujuan itu tujuan organisasi itu relevan dengan kalian. Pastikan itu. Karena kalau tidak relevan, kecil kemungkinan kalian bisa bertahan dan bisa berperan aktif di organisasi itu sendiri. Bagi saya demikian. Malah jatuhnya buang-buang waktu. Nah, gitu. Kalau belum bisa manfaat, jangan jadi beban. Akhirnya kayak gitu. Ya itu. Sangat sangat menyakitkan untuk kalian yang hanya malas-malasan. Mungkin terima kasih banyak Pak Ojan. Sama-sama Kak Goli. Kedatangannya hari ini. Jadi mungkin itu tadi sedikit closing statement dari Pak Ojan selaku Kepala Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi. Jadi kita tutup saja podcast atau ngode hari ini. Saksikan nanti episode-episode selanjutnya tentunya dengan narasumber dan juga tema yang lebih menarik lagi. Betul. Salam sehat, salam semangat dari siapa? Dari Pak Ojan. Dan saya Goli Racing. Mau dilanjutin nggak? Sama saya Ujang Kedu. Dan saya Eman Racing. Saksikan ngode-ngode selanjutnya. Dadah.